助时间尚短，亦相通。今天，肉身不行。封天印。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua episode terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Penyucian akhirnya telah terbuka juga. Mo Xingtian meminta Liu Ying, Zhou Xuan, dan Dong Yuan untuk ikut dirinya ke puncak gunung. Tanpa ragu-ragu, mereka pun segera mengikutinya. Tentu saja Xia sangatlah kesal karena seakan-akan Mo Xingtian yang menguasai tempat ini. Zhou Xuan menyadarkannya karena semua ini bisa terjadi akibat asosiasi Jisian yang memilih menolak untuk bekerjasama dengan Istana Longmo. Bagi Wen Buseng, Mo Xingtian itu tidaklah begitu kuat. Tapi Liu Ying memberitahu kalau sebulan lalu dia sudah melewati rintangan energi spiritual. Meskipun dia itu gagal, tapi mereka ini tetap saja bukan tandingan untuk kelompok mereka. Mo Xingtian meminta mereka berdua untuk menunggu giliran. Sementara bagi Mu Chen, untuk apa juga takut kepada Mo Xingtian. Meskipun dia memiliki 3 orang rekan, tapi Mu Chen tetap berencana untuk menyingkirkannya dulu. Tanpa kehadiran Mo Xingtian, maka ketiga orang itu tidaklah ditakuti oleh Wen Buseng. Mu Chen langsung saja mengeluarkan pilar iblis Dasumi yang seketika saja membuat mereka semua terkejut. Bagi Mu Chen, penyucian Sengling hari ini bukan untuk kelompok Mo Xingtian. Xia dan Wen Buseng tentu berada di pihak Mu Chen. Mereka akan membantunya dalam mengalahkan antek-anteknya. Sebenarnya Mo Xingtian ini sudah bertahun-tahun menjadi buronan Akademi Beichang. Jadi sudah saatnya untuk menghukum matinya. Apa yang terjadi di sana dapat dilihat oleh kakek Jisuan. Ia tidak menyangka Mu Chen akan menggunakan harta Istana Longmo untuk menghadapi para jenius Istana Longmo. Bagi Jisuan, Mu Chen tidaklah sehebat itu, karena dia hanyalah pemanis dalam pertarungan besar ini. Kakeknya mengingatkan kalau tugas Jisuan adalah membuat Akademi Beichang jatuh dalam kondisi terbawah. Sejauh ini, apa yang Jisuan lakukan sudah sangat baik. Bagi Jisuan, Istana Longmo dan Akademi Tiansheng hampir sama. Karena mereka mengambil dari yang lemah untuk bisa diberikan kepada yang lebih pantas. Tapi berbeda dengan Beichang, yang berbagi sumber daya dengan merata. Jisuan ingin melihat aturan mana yang lebih kuat. Kakaknya juga ingin melihat di penyucian Sengling dan kompetisi akademi spiritual nanti, mereka mengandalkan para jenius. Berbeda halnya dengan konsep dari Akademi Beichang. Kakeknya yakin kalau mereka itu pasti akan segera tersingkir. Hanya saja dalam pertarungan ini, Jisuan tidaklah bertaruh kepada Mo Xingtian, karena murni dia hanya sebagai seorang penonton. Kembali kepada Mu Chen, tanpa berlama-lama penyerangan langsung saja dia lakukan kepada Mo Xingtian. Kekuatan naga iblis pun dia gunakan untuk bisa menahan serangan dari pilar iblis Dasumi. Kekuatan dari pilar itu memang sangatlah hebat, namun Mo Xingtian masihlah bisa menahannya. Sementara itu, Xia langsung saja menyerang Liu Ying agar ia tak bisa ikut campur dalam pertarungan itu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Wen Buseng. Liu Ying menyadarkan Xia karena Mu Chen tidaklah mungkin bisa menang. Xia tidaklah peduli karena jika perlu, ia sendirilah yang akan membantu Mu Chen. Kembali ke sisi Mo Xingtian, ia sangatlah sulit menahan serangan dari pilar iblis Dasumi. Padahal kekuatan yang dia gunakan masih sekitar 10 hingga 20% saja. Namun ini sudah lebih daripada cukup untuk bisa menahan Mo Xingtian. Mu Chen masihlah belum berhenti dan kembali memberikan serangan yang seketika saja membuat Mo Xingtian terpental. Tapi tentu saja pertarungan masih belum usai. Mo Xingtian sangatlah senang pasalnya Mu Chen memang sekuat yang dikatakan. Karena itulah dia akan menggunakan senjatanya, yakni tombak iblis penakluk naga, senjata spiritual Istana Longmo. Dan begini Mo Xingtian sepertinya sudah mulai serius. Serangan cepat langsung saja dia lakukan.
di mana kekuatan dari tombak ini benar-benar sangatlah mengerikan, bahkan membuat Liu Yin dan yang lainnya terkejut. Ini sangatlah wajar karena tombak penakluk naga merupakan harta terbaik yang dimiliki oleh Istana Longmo. Meskipun ini sangat kuat, tapi Mu Chen masihlah tenang. Mo Xingtian langsung saja mengajak Mu Chen untuk bersenang-senang. Sementara pertarungan antara Zhou Zuan dan Wen Busang masihlah terus terjadi, di mana Wen Busang memintanya untuk tidak terlalu percaya diri. Ia pun bisa dan mudah memukul mundurnya. Tapi ternyata ada hal aneh pada Zhou Zuan itu. Ia tidaklah selemah yang terlihat. Mereka pun saling berbicara satu sama lain karena baik ia maupun Zhou Zuan memiliki pandangan yang berbeda. Sementara itu, pertarungan telah terjadi antara Mu Chen dan juga Mo Xingtian. Ia telah menjadikan pilar Dasumi sebagai tongkat. Itu menandakan Mu Chen hampir sepenuhnya mengendalikan pilar tersebut. Tidak hanya itu, ia juga sudah bisa mengendalikan sedikit kekuatannya. Namun Mo Xingtian percaya diri dengan tombak penelan naganya, karena ia sudah sangat lama bersama senjata itu. Jadi kekuatan mereka ini telah menyatu. Jadi meskipun Mu Chen menggunakan harta karun Istana Longmo, tapi ada perbedaan kekuatan besar di antara mereka berdua. Mu Chen tidaklah terlalu peduli dan meminta Mo Xingtian untuk merasakan sendiri kekuatan dari pilar Dasumi. Mo Xingtian pun juga mengerahkan senjatanya, di mana akhirnya kedua senjata ini pun saling menjauh. Mo Xingtian segera mendapatkan kondisi tersebut karena tanpa pilar Dasumi, Mu Chen bukanlah apa-apa untuknya. Berbagai serangan teruslah dia berikan. Bagi dia sendiri, Mu Chen tidak akan kalah karena tombak penakluk naga tidak akan bisa menahan pilar Dasumi. Namun bagi mereka, waktu itu sudah lebih daripada cukup untuk bisa mengalahkan Mu Chen. Benar saja, saat ini Mu Chen benar-benar ditekan habis oleh Mo Xingtian. Terlebih lagi, dia itu telah menggunakan gerakan pilar naga. Mo Xingtian sangatlah percaya diri karena sebentar lagi dia itu akan menuju rintangan energi spiritual. Sementara Mu Chen memiliki sifat yang tidak akan kuat untuk bisa menyamai dirinya. Bahkan energi spiritual itu sangatlah lemah. Bahkan yaitu memberikan serangan lanjutan kepada Mo Xingtian. Namun sayang sekali ialah yang harus kalah. 掌握魔咒时间上短亦相通。今天，肉身不行。Lingxi yakin betul kalau Mo Xingtian tidak hanya melalui rintangan fisik saja. Pasti sesuatu yang besar telah terjadi kepadanya. Pertarungan ini juga disaksikan di akademi. Para senior Mu Chen tahu kalau dia telah mengalami perkembangan. Namun bisa atau tidaknya dia dalam mengalahkan Mo Xingtian masihlah belum mereka ketahui. Tapi semua murid berharap kalau Mu Chen itu bisa menang. Naga hitam membanggakan Mo Xingtian karena ia pernah melalui rintangan energi spiritual. Meskipun dia itu gagal, tapi tetap saja ia taklah bisa disandingkan dengan level Tong Tian biasa. Lingxi menenangkan Loli, karena jika hal buruk terjadi kepada Mu Chen, merekalah yang akan bertindak. Kembali lagi kepada Mu Chen yang telah dipentalkan. Setelah bertarung dengan Mo Xingtian, Mu Chen pun akhirnya sadar betapa besarnya energi spiritual yang dia miliki. Namun bukan berarti pertarungan akan berakhir begitu saja. Kitab konstelasi 4 binatang pun dia gunakan dan langsung saja melakukan penyerangan balik kepada Mo Xingtian. Serangan gabungan dari ketiga binatang itu tidaklah membuat Mo Xingtian takut. Sambil tersenyum, ia bisa menahan serangan itu dengan hanya satu tangan saja. Ia mengakui kalau kekuatan ini memang bisa meniru sedikit getaran dari energi 4 dewa yang asli. Namun bagi Mo Xingtian, serangan itu bukanlah apa-apa. Benar saja, dengan mudah Mo Xingtian itu menghancurkan serangan tersebut, dan ia juga langsung memberikan serang balik kepadanya. Namun secara mengejutkan, Mu Chen telah memasang sebuah formasi tepat di bawahnya. Ketiga binatang ini langsung saja masuk ke dalam inti formasi dan memberikan tekanan kepada Mo Xingtian. Itu pun membuat energi spiritual di tempat ini agak melambat. Mo Xingtian mencoba melawan dengan teknik miliknya. Namun Mu Chen tidaklah membiarkan hal tersebut. Segel langit keempat dewa langsung saja Mu Chen gunakan, di mana ini semakin mempersulit keadaan dari Mo Xingtian. Ia tidak bisa menggunakan energi spiritual. Serangan Mu Chen masihlah belum berhenti karena sekarang ia akan menggunakan paku segel langit 4 dewa. Sementara itu di sisi lain, Liu Yin dan Xia masihlah terus bertarung. Sampai padarnya teknik yang Liu Yin gunakan bisa menahan pergerakan dari Xia. Do Yuan memanfaatkan hal itu untuk bisa mengalahkannya. Tapi seketika saja energi spiritual mereka tak bisa digunakan. Semua itu tentu saja berasal dari Mu Chen.
yang membuat mereka pun penasaran sebenarnya seberapa banyak kartu andalan yang ia sembunyikan. Serangan yang Mu Chen siapkan itu tidaklah main-main. Bebatuan yang ada di sana pun langsung saja menyatu dengan tombak tersebut untuk bisa menyempurnakannya. Mu Xingtian sadar betul jika terus membiarkan Mu Chen berkembang, maka ia menjamin di dataran Beicheng tidak akan ada yang bisa menandinginya. Karena itulah Mu Xingtian akan segera mengatasinya. Jimat iblis membantai naga pun dia keluarkan, dan hal itu seketika saja telah menghancurkan formasi segel langit. Tidak hanya itu, namun serangan balasan coba ia berikan kepadanya. Benturan antara dua kekuatan itu seketika saja membuat guncangan pada tempat itu, yang bahkan membuat para murid sangatlah terkejut. Pasalnya dia telah menggunakan jimat iblis. Mu Chen tidaklah berhenti dan ia kembali memanggil para binatangnya untuk bisa memperkuat pertahanan. Selain itu, ini dia gunakan juga untuk bisa memperkuat penyerangannya. Perlahan namun pasti serangan Mu Xingtian bisa dia pukul mundur. Tapi Mu Xingtian tidak berhenti dan terus memberikan serangan balik kepadanya. Sampai akhirnya naga langit kembali Mu Chen panggil untuk membantu penyerangan. Hal itu pun seketika membuat teknik jimat iblis kesulitan dalam menahan serangannya. Para murid Beicheng pun memberikan semangat kepada Mu Chen karena mereka yakin ia pasti bisa menang. Sementara itu, Mu Xingtian masihlah percaya diri karena ia sudah mengatakan Mu Chen tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menang darinya. Ternyata teknik jimat iblis menakluk naga belumlah ia gunakan sepenuhnya. Perlahan namun pasti kekuatan sebenarnya dari jimat ini pun ia keluarkan, yang mengakibatkan serangan Mu Chen sulit dalam menahannya. Tidak itu saja, namun dia juga harus mengalami luka dalam akibat serangan yang Mu Xingtian berikan. Sampai pada puncaknya, serangan Mu Chen telah bisa bertahan lebih lama. Ini seketika saja hancur dan berterbangan kemana-mana. Sementara itu, Mu Xingtian masih aura farming. Dengan apa yang telah terjadi saat ini, maka kondisi Mu Chen sedang tak baik-baik saja. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan masihlah terus terjadi antara kelompok Mu Chen dan juga kelompok Mu Xingtian. Selain itu, Mu Xingtian kembali memberikan serangan dan teknik yang berbeda lagi. Ia telah menggabungkan teknik jimat iblis dengan teknik tombak yang sangatlah mengerikan, yang tentu saja semakin membuat Mu Chen dalam masalah besar. Tapi di saat ia terdesak itulah sebuah kekuatan pun muncul dalam dirinya, di mana itu adalah kekuatan dari Jiao Youku. Sepertinya dia telah terbangun dari tidurnya dan memberikan sedikit bantuan kepada Mu Chen. Atau apakah Mu Chen itu menggunakan api yang sebelumnya diberikan oleh Jiao Youku? Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.